Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Cerita Misterius. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan kisah misteri yang berjudul Kematian Sang Istri Setelah Ditinggal Merantau. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Tak perlu kita berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita lanjutkan ceritanya. Ningsi berdiri di hadapannya dengan tatapan tajam, menatapnya lekat tanpa berkedip sama sekali, menimbulkan rasa bersalah di hatinya. Apakah Ningsi tahu apa yang ia pikirkan saat ini? Bagaimana tanggapan sang istri? Apakah Ningsi akan marah padanya? Jaka takut sekali. Ia tidak ingin kehilangan Ningsi. Ia tidak ingin Ningsi pergi jauh darinya. Sementara ia sudah memendam kerinduan cukup lama pada keluarganya. "Maafkan aku, Ningsi," ucap Jaka sembari memeluk Ningsi dengan erat. Ia tidak lagi peduli omongan Ustadz Ahmad dan juga para warga. Ia mengenyahkan dari kepalanya. "Maaf, Ningsi. Mas melanggar janji. Mas tadi bertemu Ustadz Ahmad." Ningsi tidak menjawab sama sekali, membuat Jaka sedikit khawatir. Ia melepas pelukannya, menatap Ningsi yang masih bergeming di tempat. Pandangan wanita itu yang sedari tadi tajam menatap mata Jaka, kini perlahan turun pada tubuh Jaka yang terbalut kaos basah. "Mas dari mana?" ucap Ningsi dengan pelan. Seketika membuat Jaka bernafas lega. Tatapan wanita itu tidak setajam tadi. "Kenapa kamu bajunya basah kuyup begini, Mas?" Jaka memejam. Ia memeluk Ningsi kembali. Tidak peduli tadi ia hampir mati karena mengikuti wanita yang mirip dengan istrinya. Jaka tidak peduli tentang pernyataan Ustadz Ahmad dan juga para warga tentang istrinya yang telah menjadi arwah gentayangan dan diperkirakan sudah meninggal. Jaka tidak peduli. Yang penting ia masih bisa melihat istrinya di depan matanya sekarang, dan tidak ada perkataan yang bisa membuktikan kalau istrinya bukanlah manusia. Jaka sangat yakin istrinya yang berada di depannya ini masih hidup, masih bernafas sama sepertinya. Mungkin orang-orang itu yang terlalu curiga. Lagi pula wanita yang ia cintai tidak mungkin akan mencelakainya. "Mas akan selalu percaya, Ningsi. Mas yakin Ningsi tidak akan mengecewakan Mas." Wangi masakan menguar masuk ke indera penciuman Jaka. Ia keluar dari kamar mandi sembari membawi aroma tersebut. Dilihatnya Ningsi tengah sibuk mondar-mandir di dapur. Tampak beberapa makanan terhidang di meja makan. "Wah, ini enak sekali, Ningsi. Kebetulan Mas lagi lapar," ucapnya seraya duduk di meja makan. "Makanlah, Mas. Ningsi siapkan memang khusus untuk Mas." Tugas Ningsi meletakkan satu piring berisi bergedel kentang. Jaka tersenyum dan mulai menyendok nasi. Ningsi di hadapan memasukkan beberapa bergedel ke piringnya. Jaka memasukkan suapan demi suapan itu ke dalam mulut. Masakan Ningsi memang selalu enak. Sedari dulu Ningsi memang pandai memasak. Hal kedua yang membuat Jaka jatuh cinta kepada istrinya karena Ningsi pandai memasak, selain wajahnya cantik. "Oh ya Ningsi, besok Mak pulang kan?" tanyanya dengan mulut masih penuh. Ningsi yang sedari tadi menatapnya mulai mengalihkan pandangan. Wanita itu bangkit dan mengambil gelas dalam tatakan piring, tidak menjawab pertanyaannya. "Ningsi?" "Iya, Mas." "Ya sudah, kalau begitu Yusuf ada di mana?
Apa dia masih tidur? Anak itu tidak pernah bangun saat Mas berusaha untuk menggendong atau mengajaknya bermain, Dik. Kenapa ya? Apa karena aku asing di matanya? Yusuf baru 2 bulan, Mas. Wajar kalau dia tidur terus. Suapan Jaka terhenti. Tangan yang memegang sendok itu melayang di udara. Mendengar perkataan Ningsih, dahinya berkerut dengan mata memincing, sembari benaknya berpikir. Ia sudah 1 tahun merantau, meninggalkan Ningsih saat wanita itu hamil 5 bulan. Bukankah seharusnya Yusuf sudah berusia 8 bulan? Atau ia yang salah mengira? Kenapa, Mas? Tanya Ningsih saat berbalik. Jaka tengah termenung menatap dinding papan di depannya. Tidak apa-apa, Ningsih. Ujarnya mencoba bersikap biasa, sembari terus berpikir. Penyuap makanan itu kembali ke dalam mulutnya. 2 bulan? Ia terus memikirkan hal itu, sembari menatap punggung Ningsih dari belakang. Pikiran jelek mulai menggelayuti kepalanya. Ditatap Ningsih yang tampak berdiri begitu saja di tempat pencucian piring. Jaka hanya melihat wanita itu membilas gelas beberapa kali tanpa beranjak sedikit pun, membuatnya menjadi tambah curiga. 2 bulan usia Yusuf saat ini, itu pengakuan Ningsih. Lantas saat melihat tubuh Yusuf yang memang seperti bayi berusia 2 bulan, membuatnya sedikit bingung. Jaka selesai makan dan meletakkan piringnya mendekat pada Ningsih. Wanita itu menoleh ke arahnya sembari tersenyum. Biar Ningsih saja yang mencuci, Mas. Ucapnya membuat Jaka mengangguk. Ia beranjak meninggalkan si Ningsih yang lagi-lagi membilas piring dan gelas itu berkali-kali di ember berisi air. Jaka beranjak menuju kamarnya, tempat di mana Yusuf berada. Dilihatnya sang putra sedang berada dalam ayunan dan tidur dengan pulas. Benar saja sejak ia pulang, ia belum pernah bermain dengan anaknya, barang sekalipun. Yusuf selalu tidur. Tidur yang tampak tidak wajar menurutnya, karena jarang sekali Yusuf bergerak dalam tidurnya, persis seperti anak bayi biasanya. Ia mendekat, menyentuh pipi bayi itu yang masih terasa dingin. Hal itu membuat gejolak aneh di dadanya. Matanya memincing saat melihat lebam kebiruan di wajah si Yusuf. Ia mengambil sang anak dan mencoba menggendongnya. Tubuh itu terlalu kaku, dan banyak memar kebiruan di tubuh Yusuf, terutama pada bagian lehernya. Apa ini? Ucap Jaka kebingungan. Pandangannya mengarah pada Yusuf yang tetap diam dan tidak bergerak di gendongannya. Yusuf, nak, panggilnya pelan seraya menepuk pipi mungil itu dengan perlahan. Yusuf sayang, bangun nak. Panggilnya lagi kini dalam keadaan cemas. Yusuf tidak juga bergerak, apalagi menggeliat. Cepat-cepat ia pergi keluar dari kamar, sembari menggendong Yusuf di tangan. Ningsih, Ningsih, Yusuf sama sekali tidak bergerak, Ningsih. Astagfirullahaladzim, ucap Jaka spontan, kala ia membuka tirai pembatas ruang tamu dan dapur, mendapati Ningsih berdiri menghadapnya dengan datar. Tatapan Ningsih beranjak turun dari wajah Jaka ke arah Yusuf yang sedang ia timang. Ningsih, Yusuf tidak bergerak, Ningsih. Tubuhnya juga lebam-lebam. Mungkin dia sakit. Kita harus bawa ke... Berikan pada Ningsih, Mas. Jaka menurut, memberikan Yusuf dalam gendongannya yang tampak tegang dan kaku, seperti mayat hidup. Ia cemas dan juga khawatir.
takut terjadi apa-apa pada anaknya. Ningsi, kita harus bawa Yusuf ke puskesmas, Ningsi. Ningsi tidak menggubris. Ia membelakangi Jaka, membuat dahi laki-laki itu berkerut bingung. Ningsi, apa yang kau lakukan? Kita harus cepat. Kalau tidak... Oe, oe. Jaka tertegun. Tangisan bayinya terdengar nyaring di telinga. Perlahan Ningsi berbalik padanya, menyerahkan Yusuf ke gendongan Jaka kembali. Ia menatap bayi yang kini menggeliat di gendongannya. Ini sangat aneh. Padahal tadi ia melihat ada lebam-lebam di tubuh sang anak. Lantas kenapa semuanya menghilang seolah tidak berbekas? Tidak perlu dibawa ke puskesmas. Yusuf memang terkadang seperti itu. Tapi kita perlu periksa juga, Dek. Bagaimana kalau ada apa-apa dengan Yusuf, Ningsi? Apakah Mas tidak mendengar perkataan Ningsi? Yusuf akan baik-baik saja, Mas. Sengit Ningsi berucap, berjalan melewatinya. Jaka hanya bisa terpaku di tempat, sembari menatap sang anak yang kini sudah terlelap kembali. Sudah beberapa hari ini Ustadz Ahmad tidak melihat Jaka keluar dari rumahnya. Bertanya pada Gayatri, sang putri juga tidak melihat Jaka pergi ke warungnya. Para warga juga mengaku tidak pernah melihat Jaka beberapa hari ini. Laki-laki itu tidak keluar dari rumahnya, hingga membuat Ustadz Ahmad merasa cemas. Sejak insiden di danau beberapa hari lalu, Jaka memang tidak nampak batang hidungnya sekalipun. Saya khawatir, Pak Ustadz, ucap Tony kala mereka duduk-duduk di surau setelah menunaikan sholat asar. Dulu Jaka itu rajin ke masjid, bahkan tidak pernah ketinggalan sholat di shaf pertama. Ustadz Ahmad berdehem. Ia juga punya kekhawatiran yang sama seperti Tony. Ia juga tahu kalau Jaka dulu sangat menjaga sholatnya di masjid. Tapi beberapa hari ini tidak pernah ia lihat datang ke surau. Bagaimana kalau dia sudah dicelakai Ningsi, Pak Ustadz? Secara dia selalu bilang kalau dia tinggal bersama Ningsi, tapi kita tidak pernah melihat Ningsi benar-benar ada. Hus, Tony memperingatkan Udin. Lelaki 30 tahun itu menutup mulutnya dengan rapat. Saya juga khawatir, takut terjadi apa-apa padanya. Ustadz Ahmad buka suara kemudian. Kedua orang itu mengangguk, diam dengan pikiran masing-masing. Oh ya, bagaimana kalau kalian datang ke rumah Jaka? Pinta Ustadz Ahmad. Kami Ustadz. Iya, siapa lagi? Kalian mau kan? Hitung-hitung pahala, bawa dia untuk sholat di sini. Kita tidak tahu apa yang terjadi di sana saat ini padanya. Setidaknya untuk melihat keadaannya saat ini. Udin dan Tony saling pandang. Keduanya menyiratkan ketakutan. Namun satu sisi, juga mereka khawatir kepada salah satu warga desa Wereng Ireng itu. Hanya beberapa saat setelahnya, kedua lelaki itu saling mengangguk, membuat Ustadz Ahmad bernafas lega. Ia mengeluarkan sebuah tasbih dari kantungnya. Kalau dia tidak mau keluar, berikan ini padanya. Katakan saja, ini dari Ustadz Ahmad. Suruh dia untuk tetap menyimpan ini dalam kantungnya. Udin menerima tasbih itu, memasukkan dalam kantungnya. Baik Ustadz, ucapnya sembari berdiri, dengan diikuti Tony. Melangkah pergi keluar dari surau,
diiringi tatapan Ustadz Ahmad dan zikir yang sedari tadi tidak lepas dari mulutnya. Sedangkan Jaka terus menatap Yusuf, anak mereka yang tertidur di dalam bedongan kain. Sejak hari itu, ia lebih sering memperhatikan si Yusuf dan tidak lagi menemukan keanehan pada bayinya. Meski beberapa kali lebam-lebam biru itu sering hilang timbul, Jaka menghela nafas. Bayi ini memang masih 2 bulan dan tidak menunjukkan pertumbuhan yang berarti. Matanya sering terpejam dan tubuhnya terlalu kecil untuk usia bayi 8 bulan. Sebenarnya ia yang salah menghitung atau Ningsi yang hamil kelamaan. Tapi melihat tubuh normal sang putra untuk usia seperti yang dikatakan oleh Ningsi, itu memang benar. 2 bulan masih pantas untuk dibedong seperti ini. Ia melirik Ningsi yang tengah duduk di pinggir ranjang, yang sedang melipat pakaian. "Dek," panggilnya kemudian. "Kenapa, Mas?" "Mas ingin bertanya sesuatu padamu, Dek," ucapnya hati-hati. "Soal apa, Mas?" Ini tentang Yusuf." Ningsi berhenti melipat pakaian. Ia menatap Jaka, tepat di manik mata laki-laki itu. "Yusuf kenapa, Mas? Berapa usianya sekarang, Dek?" "Usia Yusuf 2 bulan, Mas," jawab Ningsi masih sama. Jaka terdiam beberapa saat sebelum Ningsi menyandarkannya dengan menyentuh laki-laki itu. "Kenapa Mas bertanya seperti itu? Mas ragu dengan umurnya?" "Bukan, Dek, bukan begitu." "Lalu apa, Mas?" Mas cuma..." Jaka terdiam sejenak. Setelahnya mengalihkan pandangan, seraya mengembuskan nafas berat. Kalau begini, ia tampak memojokkan Ningsi dengan meragukan umur sang anak. Selama ini bahkan ia tidak ikut mengurus. Kini malah menyibukkan Ningsi dengan umur anaknya, yang hanya berbeda beberapa bulan saja. Tiba-tiba Jaka merasa bersalah. "Mas, kenapa? Ada yang mau diomongkan?" Jaka mendongak sepersekian detik. Kemudian ia menggeleng. "Tidak ada, Ningsi." Ningsi mengangguk, menyusun pakaiannya dalam lemari. Jaka melihat beberapa kecoa yang keluar dari sana, tapi Ningsi tampak santai memasukkan baju-bajunya. Padahal dulu Ningsi sangat takut pada kecoa. 1 ekor saja mampu membuatnya menjerit ketakutan. Lagi-lagi hal janggal yang Jaka temukan dalam diri Ningsi. "Oh ya, Ningsi, emak kapan pulang ya?" tanya Jaka kembali. Hal yang juga terasa janggal, karena emaknya juga tidak pulang dari desa sebelah. Padahal emak seharusnya sudah pulang beberapa hari lalu. Jaka jadi teringat mimpinya yang telah berlalu, tentang Ningsi yang menangis keterlambatan pulangnya, dan seolah itu menyadarkannya akan cerita Ustadz Ahmad yang mengatakan kalau Ningsi dan juga emaknya mengganggu warga desa dengan mendatangi rumah-rumah setiap malam. "Mungkin nanti malam emak pulang, Mas," Ningsi berucap tanpa menoleh ke arahnya. Suara yang terdengar seperti ada keraguan. Ningsi melenggang keluar dari kamar, meninggalkan Jaka yang termenung dalam diam. Jaka tersentak dari duduknya. Ia beranjak keluar dari kamar dan menemukan Tony dan Udin sedang berada di depan rumah. Keduanya berdiri cukup jauh, hingga Jaka harus berjalan sedikit lebih jauh dari teras.
Bang Tony, Bang Udin, ada apa ya? Ayo silakan masuk. Kenapa berdirinya jauh sekali, Bang? Tidak apa-apa, Jaka. Udin celingukan melirik dari pintu yang terbuka. Suasana gelap dalam rumah Jaka membuatnya meneguk ludah dengan susah payah. Kami di sini saja, Jaka. Kami hanya menyampaikan pesan dari Ustadz Ahmad. Kini Tony bersuara. Ustadz Ahmad. Jaka terdiam sejenak. Ia teringat ucapan Ningsi yang melarangnya bertemu dengan Ustadz Ahmad beberapa hari lalu saat Ustadz Ahmad datang ke rumahnya. Istrinya mengancam tidak akan menemuinya lagi kalau Jaka bertemu dengan Ustadz Ahmad. Ia menatap dua orang lelaki yang lebih tua darinya itu dengan penuh kebimbangan. Memangnya ada apa mencari saya, Bang Tony? Tanya Jaka penasaran. Begini Jaka, Ustadz Ahmad sudah lama tidak melihatmu keluar dari rumah. Dia mengajakmu untuk sholat di surau. Maaf Bang, tapi sepertinya saya sholat di rumah saja. Tony dan Udin saling pandang. Keduanya kompak mengangguk. Tony mengeluarkan tasbih yang tadi diberikan Ustadz Ahmad padanya. Jaka, Ustadz Ahmad sudah memperkirakan, maka untuk jaga-jaga, kami disuruh memberikan ini padamu, Jaka. Tangan Jaka terulur, menerima benda itu. Sebuah tasbih kecil, dengan tulisan Allah di setiap bijinya. Jaka menatap tasbih itu, sembari masuk ke dalam rumah. Tidak mengerti kenapa Ustadz Ahmad memberikan benda itu padanya. Namun sebelum pergi, Tony dan Udin berpesan untuk selalu menaruh benda itu di kantongnya. Jaka kebingungan, namun ia menurut. Memang sudah beberapa hari ini, ia tidak keluar dari rumah, bahkan untuk sekedar ke warung. Sengaja ia lakukan, demi menghindari para warga dan juga Ustadz Ahmad. Pasca insiden di danau beberapa hari lalu, ia tiba-tiba saja tidak menyukai Ustadz Ahmad karena perkataannya. Jaka menilai perkataan Ustadz Ahmad sudah keterlaluan karena secara tidak langsung mengatakan bahwa istrinya sudah meninggal. Walau sampai sekarang ia memang banyak memiliki keraguan tentang istrinya, Jaka memilih mengabaikannya. Namun mengantongi tasbih itu di balik celana panjangnya. Lantas ia berjalan menuju dapur, tempat Ningsi berada. Sejak tadi ia mendengar suara ribut dari sana. Ningsi, kamu sedang apa Ningsi? Jaka mengamati. Kini dapur penuh dengan makanan, bermacam-macam bentuknya, dan juga menggugah selera. Jaka berbinar. Ia duduk di salah satu kursi dan mulai menyendok nasi. Ningsi masak untuk Mas. Pasti Mas belum makan kan? Ningsi mau ke kamar dulu Mas. Jaka mengangguk. Perutnya yang keroncongan tidak lagi mengindahkan terlalu cepatnya Ningsi memasak makanan berbagai macam ini. Ia mulai akan menyantap satu suap besar nasi. Namun tiba-tiba, tasbih yang berada di kantungnya terjatuh ke lantai. Jaka mengurungkan niatnya. Ia mengambil tasbih tersebut, menatapnya kemudian. Sejenak ia lupa membaca bismillah kala akan makan tadi. Jaka kemudian mulai berdoa dan menggantung tasbih itu lagi. Astaghfirullahaladzim. Tugasnya terkejut. Ia terpaku saat menatap semua makanan dan nasi yang akan disedoknya tadi. Kini mulai berubah. Jaka tersentak, bangkit dari kursi.
Apa-apaan ini? Ucap Jaka sembari berdiri dari duduk. Nasi-nasi itu berubah menjadi belatung yang berloncatan di atas piring. Lauk pauk yang menyelerakan tadi juga telah berubah menjadi daun-daun kering dan binatang menjijikan. Jaka menutup mulut, menahan gejolak rasa mual yang terasa di tenggorokan. Ia memegangi dadanya yang sesak. Benaknya berpikir cepat tentang apa yang terjadi barusan. Kenapa sesaat setelah ia membaca doa, makanan-makanan itu telah berubah menjadi hal yang sangat menjijikan. Jaka terbelalak. Ini sudah tidak benar. Berarti selama ini yang ia makan. Tapi selama ini ia selalu membaca doa. Namun baru kali ini, sejak tasbih Ustadz Ahmad ada padanya, ia melihat hal-hal yang tidak dilihatnya selama ini. Berarti yang dikatakan Ustadz Ahmad selama ini benar adanya. Kenapa makanannya tidak dimakan, Mas? Jaka terlonjak, sontak berbalik, menatap Ningsi yang tengah menimang tubuh Yusuf. Wajah wanita itu tampak marah, menatap Jaka yang tidak menyentuh makanan yang ia masak sama sekali. Ningsi, panggil Jaka sembari melangkah mundur. Ningsi perlahan mendekat ke arahnya. Jaka terbelalak saat beberapa setelah darah merembes keluar dari dada wanita itu. Kenapa Mas tidak makan makanan yang Ningsi masak, Mas? Jaka terpaku. Ia menatap Yusuf yang pelan mulai membiru, dan wujud Ningsi yang kini tampak menyeramkan di matanya. Tidak seperti Ningsi yang ia lihat beberapa menit lalu. Ningsi, apa yang terjadi padamu, Ningsi? Yusuf anak kita. Jaka berucap pelan, sembari berjalan mundur, melihat Ningsi mulai mendekat padanya. Punggungnya menabrak tembok. Jaka tidak punya tempat berlari. Ia menoleh ke samping dan melihat pintu keluar dari halaman belakang. Jaka mengerjap, menatap Ningsi yang semakin dekat padanya. Sadarlah ia bahwa selama ini ia memang tidak tinggal bersama Ningsi yang berwujud manusia. Mengingat kenyataan itu membuat Jaka menangis dengan air mengenang di pelupuk matanya. Kalau yang di depannya adalah arwah Ningsi, kemana Ningsinya yang asli? Ningsi tidak mungkin sudah meninggal. Ningsi sudah katakan kepada Mas, jangan pernah bertemu dengan Ustadz Ahmad. Kenapa Mas tidak mau mengerti? Kenapa Mas tidak mau dengar? Ningsi, apa yang terjadi sebenarnya denganmu, Ningsi? Ini semua gara-gara kamu, Mas. Karena kamu tidak kunjung pulang ke rumah. Ningsi menjerit. Membuat Yusuf dan Mak juga mengalami hal ini. Maka Mas harus ikut Ningsi juga sekarang. Ningsi berteriak menggelegar. Suara kilat menyambar. Hujan deras mengguyur di luar sana. Jaka mengumpulkan keberanian. Ia memegang tasbih dalam kantungnya saat Ningsi mendekat, lantas berlari keluar dari pintu belakang, berlari di antara derasnya air hujan dan juga angin kencang. Tidak terasa kakinya yang tanpa alas menginjak ranting tajam dan duri-duri dedaunan. Namun Jaka tidak memedulikan hal itu. Di belakang sana Ningsi tidak mengejar, menatapnya tajam di balik pintu dengan wajah semakin mengerikan. Ya Allah, apa yang sebenarnya terjadi? Bisik Jaka sembari menangis. Sesaat setelah ia menoleh ke depan, dilihatnya kini Ningsi sudah berada di hadapannya.
Dah! Jaka jatuh terduduk. Tasbih di tangannya terlepas. Ningsih kian mendekat ke arahnya. Jaka perlahan mundur. Saat menatap wajah Ningsih yang berlumuran dengan darah. Mas harus ikut dengan Ningsih, Mas. Bisik wanita itu pelan padanya. Ningsih. Jaka menggeleng. Air matanya mengalir. Ningsih kesepian, Mas. Ningsih butuh Mas supaya kita bisa bersama-sama. Jaka mengerjap. Air matanya kian mengalir deras. Bukankah ini yang Mas mau? Terus bersama Ningsih, Yusuf dan juga Mak. Maka dari itu, Mas harus ikut dengan Ningsih sekarang, Mas. Jaka masih tetap menggeleng. Namun manik matanya yang menatap lekat mata Ningsih dengan tatapan terluka membuatnya tidak tega. Ia memang mencintai istrinya. Sangat. Ia tidak bisa pisah dari istrinya. Mas cinta sama Ningsih kan? Jaka mengerjap. Ia mengangguk. Kalau begitu, Mas harus ikut dengan Ningsih, Mas, supaya kita tetap sama-sama. Tangan Ningsih terulur tepat di hadapan Jaka. Jaka hilang akal. Tangannya tanpa sadar terulur memegang tangan Ningsih yang masih sedingin es. Seringai wanita itu kini tampak saat kilat menyinari hutan belakang tempat mereka berada. Jaka memejam. Rasa pusing itu kian menjalar. Samar-samar wajah Ningsih yang berada di hadapannya mulai memudar, berganti dengan gambaran suatu tempat yang tidak asing di matanya. Ningsih. Dar. Astagfirullahaladzim, ucap Ustadz Ahmad dibarengi para warga lainnya. Sholat maghrib akan dilaksanakan dan hujan turun dengan deras, membuat para warga yang baru sampai ke surau datang dengan menggunakan payung dan baju yang sedikit basah karena terkena air hujan. Sedari tadi sembari melafalkan zikir, Ustadz Ahmad terus melihat ke jalanan, menunggu kedatangan seseorang. Sampai dilihatnya Udin dan Tony datang ke surau. Ustadz Ahmad tidak lagi bisa menyembunyikan rasa cemasnya. Bagaimana, Ton? Din? Jaka dia mau ikut ke surau? Tanya Ustadz Ahmad. Begitu Tony duduk di sisinya. Jaka tidak mau ikut, Pak Ustadz. Katanya sholat di rumah saja. Lalu tasbihnya? Sudah saya berikan, Ustadz. Ustadz Ahmad bernafas lega. Namun hal itu membuat Tony dan Udin kebingungan. Ustadz Ahmad, kalau boleh tahu tasbih itu buat apa ya? Tanya si Tony. Itu hanya buat jaga-jaga saja. Setidaknya agar Jaka tetap mengingat Allah dan tidak terjerumus. Ustadz Ahmad berucap dengan tenang, namun tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Tidak dipungkiri perasaannya kian tidak enak, bersamaan dengan langit yang terus bergemuruh. Azan maghrib berkumandang. Ustadz Ahmad semakin risau tentang keadaan murid ngajinya. Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Flashback. Pintu itu diketuk dengan keras. Wanita yang tengah menyanggul rambutnya itu berjalan dan membuka pintu. Begitu dilihatnya siapa yang berdiri di sana, wanita itu segera menutup pintunya kembali. Tunggu, Ningsih. Pintu itu tertahan. Ningsih membuka pintu tersebut. Sejenak ia meringis. Bau alkohol yang kuat tercium dari arah gitu. Kenapa, Kang?
Saya kan sudah bilang, jangan datang lagi. Kenapa Akang masih kekeh? Gito menghela nafas. Ia menatap Ningsih sembari mengusap wajahnya dengan kasar. Saya hanya memberikan penawaran, Ningsih. Kali saja kamu mau. Ucap Gito. Saya menolak, Kang. Bukannya sudah pernah saya katakan, bukan? Mau sampai beberapa tahun pun, Akang menunggu. Saya tidak akan pernah terima cinta Akang. Saya masih cinta dengan Mas Jaka, Kang. Saya juga sudah punya anak dari dia. Tapi Ningsih, Jaka sudah meninggal, Ningsih. Apa yang kamu harapkan dari orang yang sudah tidak ada? Menikahlah denganku, Ningsih. Anak kamu masih kecil. Dia butuh seorang ayah. Maaf, Kang. Saya tidak bisa. Ucap Ningsih sembari menutup pintu rumahnya. Namun Gito menahan dengan kakinya. Ningsih, berulang kali kamu menolak saya. Padahal saya sudah baik sama kamu. Setiap kamu meminta tolong pada saya selalu ada buat kamu. Gito membuka pintu dengan tangannya semakin lebar. Sedangkan Ningsih mati-matian menahan pintu tersebut. Lepaskan, Kang Gito. Apa Akang sudah gila? Lebih baik Akang pulang sekarang, Kang. Memangnya apa kurangnya saya dibanding Jaka? Saya bahkan lebih berkecukupan dari dia. Ini bukan soal harta, Kang. Lagi pula sekaya apapun Akang, saya tetap tidak bisa terima Akang Gito. Kenapa, Ningsih? Kenapa? Gito mengentak pintu. Terbuka lebar hingga Ningsih tersentak. Wanita itu beresuk mundur ke belakang. Kenapa kamu tidak pernah terima saya, Ningsih? Dari dulu saya selalu menyukaimu. Bahkan lebih dulu dari Jaka. Tapi kenapa kamu menolak saya? Dan kamu malah menerima cinta Jaka? Gito berteriak sembari mengacak-ngacak rambutnya. Bahkan saya harus dengan rela melihat kamu menikah dengan sahabat saya sendiri. Orang yang saya sukai menikah dengan sahabat saya. Dan kamu tidak pernah melirik saya sedikit pun. Laki-laki itu berteriak kesetanan, melempar beberapa barang-barang yang ada di sana, hingga Ningsih mundur ketakutan. Maaf, Kang, saya tidak mungkin menikah dengan orang yang tidak saya cintai. Tapi kamu bisa belajar mencintai saya, Ningsih. Apa itu tidak bisa kamu lakukan? Tolong hargai perasaan saya, Ningsih. Kang Gito, sadarlah, Kang. Jangan bertingkah seperti ini. Ini bukan cinta, tapi obsesi. Sadarlah, Kang. Akang sehebat suami saya, Mas Jaka. Gito tidak lagi mengindahkan kata-kata Ningsih. Laki-laki itu berjalan mendekatinya, sembari menatap tajam. Matanya tampak kosong dan bernafsu. Ningsih yang ketakutan berjalan mundur, hingga punggungnya membentur pintu kamar. Ia menoleh ke belakang, secepat kilat mencoba masuk. Tapi Gito berhasil menahan pintu itu kembali. Yusuf, bayinya yang berada di atas ranjang, menangis. Ningsih menatap. Ia buru-buru mengambil bayinya tersebut. Tapi Gito menahan tangannya. Lepas, Kang, lepaskan, teriaknya meronta. Lepaskan, Kang Gito, tukas Ningsih lagi. Tapi Gito mendorong tubuhnya hingga terhempas di atas ranjang. Yusuf, bayi itu terus menangis tanpa henti. Gito yang sudah kesetanan membekap wajah bayi itu dengan bantal, hingga suaranya tidak lagi terdengar. Kau, gara-gara kau,
Ningsi tidak mau menerimaku. Ningsi mendelik. Dengan cepat ia bangkit dari arah kasur dan menarik tangan Gito. Namun kekuatannya dengan laki-laki itu sungguh tidak seimbang. Mudah bagi Ito mendorong tubuh Ningsi dengan kuat, hingga punggung wanita itu membentur lemari. Gito masih membekap wajah Yusuf dengan bantal, hingga suara tangis sang bayi kini sudah tidak terdengar lagi. Tidak, Yusuf anakku. Ningsi menjerit histeris. Ia mengangkat sebuah kursi rias di dalam kamar, hendak melayangkan benda itu pada Gito. Namun Gito bisa menghindar. Laki-laki itu kini berjalan perlahan ke arahnya. Ningsi mundur dan hendak berlari. Tolong, tolong. Baru saja ia akan berlari keluar, Gito sudah membekap mulutnya, hingga suara teriakan Ningsi teredam. Ia menggeleng, berusaha melepaskan cengkeraman Gito dari mulutnya. Tapi laki-laki itu menahan kedua tangannya, mendorongnya hingga ke atas ranjang, dan mencekik leher Ningsi dengan kuat, hingga wajahnya memerah. Kang Gito, sadar Kang, ucap Ningsi dengan suara patah-patah. Namun Gito yang sudah kesetanan tidak lagi peduli. Baginya jika ia tidak bisa memiliki Ningsi, maka orang lain termasuk Jaka juga tidak bisa, walaupun harus menghabisi nyawa wanita ini. Hingga kepala Ningsi terluka lemas, Gito meraih kursi rias dan membenturkannya pada tubuh Ningsi yang sudah tidak lagi sadarkan diri, melampiaskan rasa dendam yang membara karena wanita itu tidak kunjung membalas cintanya. Setelah Gito melempar kursi yang entah keberapa kalinya, Gito berhenti dengan nafas terengah-engah. Ia melemparkan kursi itu ke sembarang arah, mulai mendekati tubuh Ningsi yang tidak lagi berdaya. Ini tidak akan terjadi kalau kamu menerima cintaku, Ningsi. Ini semua salahmu, ucap Gito lirih sembari mengusap pipi Ningsi. Matanya menelusuri wajah berbalut darah itu dan lalu mengusapnya. Kamu tidak pernah menganggap saya, Ningsi. Bahkan dari dulu sejak kita berteman. Gito kini mulai membuka satu persatu kancing kemeja yang ia pakai, hingga ia mulai menanggalkan pakaian itu. Tubuhnya tergerak, hendak mendekati Ningsi. Ah, sial. Geram Gito memukul pelan kepala ranjang. Ia menoleh menatap pintu kamar yang terbuka. Suara itu berasal dari pintu depan. Assalamualaikum, Ningsi. Mak pulang. Gito menggeram. Dengan langkah lebar, ia berjalan keluar dari kamar, menatap pintu depan yang tengah diketuk seseorang. Ia berjalan menuju dapur, mengambil salah satu pisau di sana, lantas kembali lagi menuju pintu depan, ke tempat seseorang yang meneriaki nama Ningsi berulang kali. Gito membuka pintu tersebut dengan satu hentakan keras. Terlihat wajah Maida yang sedang tersenyum, sembari membongkar isi tasnya di depan sana. Ningsi, Emak bawa oleh-oleh dari kawan. Maida terpaku saat benda tajam itu menusuk perutnya. Tidak ada yang mampu ia katakan. Matanya melotot menatap Gito. Dengan perlahan tubuhnya luruh di lantai. Darah merembes keluar dan menembus baju gamis Maida. Wanita tua itu dengan hijab segi empat di kepalanya tergeletak dengan mata terbuka, menatap tajam ke arah Gito.
Laki-laki yang sudah tidak memiliki akal sehat itu menatap sekeliling rumah Jaka. Rumah laki-laki yang menjadi sahabatnya itu terletak di ujung desa. Saat malam hari seperti ini, sangat jarang warga yang keluar. Kalau sedang ronda juga tidak pernah melewati rumah Jaka. Rumah yang berjarak cukup jauh antara satu dengan yang lain membuat keadaan seolah berpihak pada Gito. Ia menyeret tubuh Maida masuk ke dalam rumah. Pisau yang ia tusukkan tertancap dalam dan menembus jantung wanita tua itu. Bekas darah tampak di lantai, seiring dengan posisi Maida yang semakin jauh ke dalam. Entah apa yang ada di kepala Gito. Bahkan setelah melakukan hal keji itu, ia masih sempat menggauli Ningsi yang sudah tidak bernyawa. Kemudian menyeret dua manusia dewasa dan satu bayi itu menuju belakang rumah, menggali tanah sedalam mungkin, dan mengubur ketiganya begitu saja dengan posisi ditumpuk. Rembulan malam itu menjadi satu-satunya saksi bisu atas perbuatan bejat Gito, menerangi seringai puasnya karena berhasil melampiaskan semua yang ia pendam dahulu. Lebih tepatnya, nafsu bejat yang tidak lagi berperasaan. Bahkan sebelum pergi, Gito sengaja menghilangkan jejak perbuatannya, membuat seolah-olah tidak ada yang pernah terjadi di rumah itu, dan menguncinya dari luar. Melemparkan kunci itu di balik semak-semak, lantas melangkah sembari selingkuhan ke sana kemari, dan tidak ada satupun orang yang mengetahui perbuatannya malam itu. "Ningsi!" teriak Jaka histeris. Ia mengerjap bangun dari pingsannya, sembari menatap sekeliling dengan air mata mengalir deras. Padang rumput hijau dengan awan cerah di atas sana mengelilingi si Jaka. Ia menoleh ke sana kemari merasa janggal. Terakhir kali sebelum ingatan akan kematian Ningsi telah datang, ia berada di hutan belakang rumah dengan hujan deras mengguyur. Namun sekarang, bajunya sama sekali tidak basah dan cuaca sangat cerah. Ia terasa seperti berada di dunia lain saat ini. "Mas Jaka!" Panggilan lirih itu membuat Jaka celingukan. Ia mencari asal suara, berjalan terus ke depan hingga menemukan istrinya, emaknya, dan anaknya yang berbalut baju putih sedang berdiri beberapa meter darinya. "Ningsi!" panggilnya dengan pelan. Wajah wanita itu tidak semenyeramkan seperti kemarin yang ia lihat. Sangat biasanya saat ia melihat wanita itu setiap hari sebelum pergi merantau. Pandangannya beralih menatap emaknya. Wajah yang sudah menua itu tampak cantik saat tersenyum ke arahnya. "Mak!" panggilnya. "Jaka, ikutlah bersama kami, nak." Jaka tertegun. Ajakan yang sama dengan yang Ningsi ucapkan padanya. "Mas sudah tahu semuanya?" tanya Ningsi dengan suara perih. Mau tidak mau, membuat perasaan sedih Jaka kini menyeruak kembali. "Kenapa dia tega, Ningsi?" Jaka mengusap air matanya. Tidak menyangka Gito sahabatnya telah melakukan hal demikian. "Sekarang, ayo kita pergi bersama, Mas. Ningsi tidak ingin Mas tinggal sendirian di sini. Ayo kita pergi bersama-sama." Ningsi mengulurkan tangannya. Demikian juga dengan maknya. Yusuf tampak riang di sana. Jaka tergugu, seolah mendapat kebahagiaannya kembali. Benarkah dengan mengikuti Ningsi,
ia akan tetap bersama dengan mereka selamanya. Jaka mencintai keluarganya. Ia tidak ingin berpisah sama sekali. Langkahnya maju mendekat Ningsi. Dengan tangan terulur menyambut tangan Ningsi dan juga emaknya. Air mata Jaka masih mengalir dengan deras. "Ayo mas, sedikit lagi. Jaka, istighfar Jaka." Jaka tertegun. Bisikan di telinganya yang terdengar bersahut-sahutan. Bukan hanya satu, tapi beberapa orang. Ia celingukan mencari asal suara itu. Namun tidak ada siapapun selain padang hijau di sisinya dan wajah keluarganya di depan sana. "Jangan hiraukan siapapun mas. Ayo berjalan lebih cepat," ajak Ningsi dengan senyum manis. Jaka sudah hendak melangkah, namun suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras, dan salah satunya ia mengenali suara itu. "Jaka, istighfar Jaka, sebut nama Allah." Ustadz Ahmad. Ya, suara guru ngajinya. Ia tidak mungkin salah dengar. "Mas Jaka, ayo." Ningsi mendesak. Sesaat langkah Jaka mulai terhenti. Ia ragu untuk melanjutkan. Apalagi asap hitam pekat mulai mengelilingi Ningsi, anaknya dan juga emaknya. Jaka menggeleng merasa ada yang tidak beres. Apalagi wajah Ningsi yang perlahan berubah menyeramkan, diikuti emaknya dan juga sang anak. "Mas, kamu akan menyesal kalau kamu tidak pergi sekarang." Ningsi kembali bersuara, membujuknya. Namun Jaka bergeming di tempat. Telinganya mendengar suara sesuatu yang lain. Suara lantunan ayat Al-Quran yang merdu. Sayup-sayup mulai terdengar. Jaka mengerjap. Mulutnya mengikuti. Perlahan namun pasti, padang hijau itu berubah menjadi lembah hitam. Dan Ningsi serta emaknya perlahan menghilang. Bersama dengan kabut hitam pekat. Jaka terbelalak. Ia bergerak maju. "Ningsi!" Jeritnya tertahan, karena sesaat kemudian, ia baru sadar kalau kini ia berada di tepi jurang. "Ah!" Lempeng batu yang ia pijak kini telah runtuh. Jaka perlahan jatuh dengan tangan terulur. Beberapa warga dan juga Ustadz Ahmad meneriakkan namanya. Jaka termangu. Apakah ini akhir dari hidupnya? Pada akhirnya, ia akan menyusul Ningsi. Dan bersambung, apakah Jaka akan mati bersama Ningsi? Atau justru dia akan selamat? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang terakhir. Jadi untuk kalian, saya mohon tetap stay di channel ini. Sampai bertemu di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.